Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Hasanah, Prodi Perbankan Syariah, kelas A, NIM 18383022199. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi penggajian. Sistem akuntansi penggajian di sini fokus pada satu perusahaan, yakni PT Alandix Indonesia Jakarta Selatan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem akuntansi penggajian. Sistem adalah suatu rangkaian dua atau lebih komponen-komponen yang saling berinteraksi, saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah suatu rangkaian atau suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Informasi keuangan yang saya maksud di sini yaitu berupa informasi sistem penggajian. Sistem penggajian merupakan salah satu komponen terbesar dari sistem informasi akuntansi. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, dari perusahaan PT Alandik Indonesia Jakarta Selatan di sini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telecommunication construction. Perusahaan tersebut memberikan imbal jasa finansial kepada para pegawainya berupa gaji. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart sistem akuntansi penggajian pada PT Alandix Indonesia Jakarta Selatan ini. Berikut penjelasannya. Penjelasan singkat mengenai flowchart tahap pertama di bagian pertama di sini pada PT Alandix Indonesia Jakarta Selatan. Bagian pertama yaitu di HDR. HDR melakukan transaksi pegawai seperti membuat keputusan-keputusan mengenai pengangkatan pegawai, kenaikan pengangkatan pegawai, pemberhentian pegawai, penurunan pangkat pegawai, daftar gaji bulan sebelumnya, skorsing, perubahan bayaran, peraturan-peraturan terbaru yang berkaitan dengan pajak atas gaji, maupun peraturan terkait lainnya. Semuanya terangkum dalam file induk penggajian. Bagian kedua di sini yaitu bagian administrasi. Bagian administrasi di sini mengisi timesheet yang dimulai dari tanggal 16 sampai 15 bulan berikutnya. Saat pengisian timesheet ini juga dilakukan alokasi gaji tiap departemen masing-masing pegawai. Setelah selesai, kemudian diserahkan ke bagian HDR. Bagian 3 di tahap pertama di sini yaitu HDR pada tanggal 15 bulan berjalan menginput data timesheet ke payroll system atau pengisian data timesheet ke payroll sistem yaitu selama 7 hari sebelum penggajian. Selanjutnya di sini dari bagian timesheet tadi juga alokasi gaji dan file induk penggajian. Bagian penggajian di sini ia menghitung gaji dan pajak penghasilan pegawai. Dari kegiatan itu akan menghasilkan laporan penggajian. Nah, atas laporan tersebut selanjutnya akan dibuat laporan simpanan gaji. Yang tertera di dalamnya itu yaitu antara lain nama pegawai, nomor rekening, pemilik rekening, dan jumlah rupiah serta tanggal dilaksanakannya pendebitan rekening perusahaan di bank. Hal itu dilakukan oleh bagian penggajian untuk pihak bank. Setelah selesai membuat laporan simpanan gaji, bagian penggajian di sini meminta otoritas kepada manajer HDR dan manajer country. Kemudian bagian penggajian ini mengirim laporan tersebut baik berupa soft copy maupun hard copy ke pihak bank. Dari pihak bank di sini kemudian melakukan verifikasi data tersebut. Artinya dari data yang sudah disetorkan tersebut apakah sudah cocok dengan catatan bank atau tidak. Nah, setelah semuanya sudah cocok, maka pada tanggal yang telah disebutkan
Dalam data tersebut, bank melakukan auto debit rekening perusahaan dan memindahkannya ke rekening pegawai. Setelah selesai, bank memberikan bukti pendebitan tersebut, yaitu bukti auto debit ke bagian penggajian. Bagian penggajian kemudian membuat payment voucher yang telah diotorisasi oleh manajer HDR dan country manager. Bagian selanjutnya di sini yaitu bagian penggajian, kemudian menyerahkan payment voucher yang telah diotorisasi tersebut kepada bagian keuangan. Dan pada bagian keuangan di sini melakukan pencatatan jurnal payroll accrual di debit dan bank di kredit pada jurnal pengeluaran kas. Setelah itu, bagian penggajian memberikan data berupa alokasi gaji berdasarkan departemen masing-masing pegawai ke bagian akuntansi. Dan bagian akuntansi ini kemudian akan melakukan penjurnalan atas pengalokasian gaji tersebut, yaitu biaya gaji atau debit pada accrued atau kredit di jurnal umum. Baik, selanjutnya di sini yaitu pada tahap kedua. Dan di tahap kedua di sini prosedurnya sama dengan tahap yang pertama. Setelah pembayaran gaji di sini di tahap kedua selesai, bagian penggajian akan membuat slip gaji berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh HDR. Dan laporan penggajian selanjutnya mengeprint slip gaji, yaitu berupa jumlah gaji dan potongan atas gaji. Terus juga di tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan juga tunjangan-tunjangan lainnya. Terakhir di sini di slip gaji dibagikan kepada para pegawai oleh bagian penggajian. Mungkin hanya itu penjelasan singkat mengenai flowchart sistem akuntansi penggajian pada PT Alandix Indonesia Jakarta Selatan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.